Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Otomasi, kembali lagi sama aku Elhida Fauzia Rianuha dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2022 dengan NIM 025. Jadi kali ini kita akan mencoba tentang robot RNV3. Nah, di sini pertama kalian bisa untuk download file RNV3-nya terlebih dahulu. Terus kemudian kalian bisa untuk baca buku panduan dari RNV3 itu sendiri. Nah, jadi ini adalah buku panduan dari RNV3-nya itu sendiri. Di sini ada spesifikasi and wiring guide tentang robot ARM RNV3. Jadi robot ARM RNV3 ini adalah sebuah lengan robot yang berbasis antarmuka serial yang dirancang untuk pengembangan lebih lanjut dengan sumber terbuka. Nah, robot ini bergerak dalam sistem koordinat kartesian yang memudahkan pengguna untuk mengontrol gerakan dengan memasukkan titik koordinat yang diinginkan. Nah, fitur utama dari robot RNV3 ini ada kontrol, yang dimana ini dikendalikan melalui antarmuka YAT atau Yet Another Terminal dan script Python. Terus mendukung berbagai perintah seperti gerakan linier G0, homing G28, mode absolute atau relatif G90 atau G91, dan juga kontrol gripper M3 atau M5. Terus selanjutnya ada fleksibilitas, di mana RNV3 ini memiliki beberapa varian gripper, yaitu servo, vakum, pneumatik, dan lain-lainnya yang plug and play. Terus dapat dipasang pada rel untuk perluasan jangkauan gerak. Nah, spesifikasi teknisnya itu dimensi dan lubang baut itu M4 sampai M6 untuk pemasangan yang stabil, pin out DB15 dan DB25 untuk koneksi sensor, motor stepper, dan perangkat eksternal. Nah, kemudian untuk pemrogramannya itu parameter seperti kecepatan, sudut gripper, dan panjang rel dapat disesuaikan melalui file config. Selanjutnya, keunggulan dari robot ARM RNV3 ini sendiri, ini mudah digunakan untuk pemula dan juga profesional sekalipun, terus cocok untuk aplikasi industri, pendidikan, atau project DIY seperti pick and place atau inspeksi. Nah, dengan antarmuka yang intuitif dan juga fleksibilitas yang tinggi, robot ARM RNV3 ini bisa menjadi solusi efisien untuk berbagai kebutuhan otomasi. Nah, pertama caranya untuk menggunakan robot RNV3 itu sendiri, yaitu buka GUI robot RNV3. Nah, terus setelah itu bisa untuk cek COM. Pertama, memastikan kita sudah punya driver CH340. Terus kalian kalau misalkan udah, kalian bisa klik kanan di Windows, terus buka device manager, dan dicek portnya ada di COM berapa. Selanjutnya, koneksikan ke robot. Nah, di sini kita bisa mengisi sesuai COM pada komputer atau laptop masing-masing. Setelah itu bisa diklik sambungkan. Nah, jika sudah tersambung, kita bisa untuk mengkalibrasi homing position robot. Di sini bisa diklik calibration. Terus, jika sudah, kita untuk melakukan tes gerakan dengan ganti-ganti nilai X, Y, Z, rel, speed, dan vakum on-off. Nah, ini. Selanjutnya, kita buat masing-masing titik G-code atau vakum, lalu save point. Nah, kemudian kita membuat gerakan memindahkan benda dari satu titik ke titik yang lain. Ini adalah contoh kode pemrogramannya. Kalau udah, bisa diklik start untuk mengeksekusi. Start. Terus kita coba program Python dan tes vakum. COM-nya disesuaikan. Terus copy G-code dari aplikasi ke program Python, lalu run programnya. Setelah itu kita bisa membuat program Python dengan deteksi QR code. Di sini kita bisa menggunakan AI apa saja, contohnya ChatGPT, Blackbox, ataupun Gemini. Nah, terus selanjutnya buat program Python-nya dengan deteksi QR code dan bunyi suara. Nah, setelah itu kita membuat program Python yang terintegrasi dengan robot RNV3. Selanjutnya kita pembahasan di kode pemrogramannya. Nah, jadi ini adalah kode pemrograman untuk menjalankan robot dari RNV3 itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada import CV2. Ini untuk OpenCV untuk menangkap video dari kamera. Terus ini ada from pyzbar import decode. Itu untuk library untuk mendeteksi QR atau barcode. Kemudian ini untuk memutar file suara. Import OS untuk akses file, import serial ini untuk komunikasi serial, dan ini biasanya dengan robot atau Arduino. Terus selanjutnya ada import time untuk delay dan juga pencatatan waktu, dan import keyboard adalah untuk deteksi tombol keyboard. Nah, selanjutnya ini adalah codingan untuk menentukan port serial yang digunakan untuk berkomunikasi dengan robot, yaitu ada di COM5 dengan baud rate ada di 115.200. Nah, kemudian codingan ini
itu untuk mencoba membuka koneksi ke port serial. Kemudian codingan yang ini baris ke-20 sampai 25 itu untuk mengirim perintah G28 ini untuk home axis, dan standarnya ini pada seperti printer 3D atau robot CNC. Nah, terus print ini gunanya untuk membaca 3 baris hasil respon dari robot. Nah, selanjutnya ada accept serial serial exception S ini untuk untuk menangani kegagalan membuka port serial. Program tetap dijalankan tapi tanpa robot. Nah, kemudian ini ada CMD list. Nah, ini adalah perintah G-code yang akan dikirim ke robot lalu diubah ke dalam bentuk bytes atau BCMD list agar bisa dikirim melalui serial. Terus setelah itu ke bawah lagi ini ada yang fungsi tambahan. Ini gunanya untuk menunggu hingga robot selesai menjalankan perintah. Biasanya robot akan mengirim OK ketika selesai. Nah, terus ini ada dev speak Indonesian, if not os.pad.exist, suaraputri.mp3, print error file suaraputri.mp3 tidak ditemukan, return. Nah, gunanya ini untuk memutar file audio dari suaraputri.mp3 jika tersedia. File ini bisa berisi suara notifikasi dalam bahasa Indonesia. Nah, terus selanjutnya ini ada dev jalankan robot, if not serial underscore connected, print info, serial tidak tersedia, robot tidak dijalankan, return. Nah, ini gunanya untuk menjalankan semua perintah G-code dalam BCMD list. Selanjutnya, ini ada print dalam kurung info robot mulai bekerja for CMD in BCMD list. Ini gunanya jika tombol Q ditekan untuk menghentikan robot secara darurat, lalu mengembalikan posisi dan juga mematikan motor. Selanjutnya, yang ini main loop QR atau barcode deteksi, dev main, caps sama dengan cv2.video capture, if not cap.is opened, print gagal membuka kamera, return. Nah, gunanya ini untuk membuka kamera webcam. Nah, selanjutnya ini ada last code, last time, robot run count, dan max runs. Nah, ini gunanya variabel untuk mencegah robot jalan terus-menerus dari kode yang sama. Nah, selanjutnya ini ada while true, read frame cap read, if not read break. Ini berfungsi loop untuk membaca gambar dari kamera dan mendeteksi QR atau barcode. Nah, terus di baris ini untuk deteksi QR atau barcode pada frame, dan data dibersihkan dan diubah ke lowercase. Nah, selanjutnya codingan ini untuk mengecek jika QR-nya baru atau sudah lewat 5 detik sejak terakhir dijalankan atau jumlah eksekusi belum mencapai max run. Nah, kemudian jika sudah dijalankan QR-nya selama 3 kali, itu dia akan menutup kamera dan keluar dari program. Setelah itu ada coding pada baris 125 ini berfungsi untuk menampilkan hasil kamera dan bisa ditekan Q untuk keluar. Dan yang terakhir baris ke 132 ini adalah jika program dijalankan langsung atau bukan diimport, maka fungsi main-nya ini akan dipanggil. Nah, jika sudah, bisa langsung untuk di-run dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ketika program sudah di-run, maka robot RNV3 akan mengkalibrasi terlebih dahulu. Jika sudah terkalibrasi dengan sempurna, maka webcam akan muncul dan kita segera mengeluarkan QR code dan webcam akan mendeteksinya. Project terdeteksi, memindahkan lampu. Nah, kemudian robot RNV3 ini akan mengambil barang dan memindahkan. Nah, ini adalah tampilan webcam ketika memindahkan benda dengan menggunakan robot RNV3 yang dikendalikan oleh tangan. Selanjutnya ini adalah gambaran ketika robot RNV3 itu memindahkan benda yang dikendalikan oleh tangan kita sendiri melalui webcam yang memindahkan benda dari sisi satu ke sisi lainnya.
Nah, gimana Sobat Otomasi penjelasan dari aku? Semoga bisa bermanfaat dan dimengerti ya buat kalian. Dan semoga kalian bisa ngikutin tutorial dari yang udah aku buat. Dan see you, bye-bye!